Hari ini saya ingin memberikan renungan firman Tuhan daripada Mazmur 51 ya. Hari ini saya bicarakan tentang Raja Daud ya. Dan kejadian Uria dengan Raja Daud itu ada sedikit titik pertemuan di situ ya. Nah, dan ini saya angkat daripada Mazmur 51. Bapak Ibu, kita harus tahu ya, Mazmur itu adalah rangkuman atau rangkaian lagu-lagu yang dinyanyikan di Israel ya. Mazmur 51 merupakan satu mazmur yang diciptakan dan ditulis oleh Daud. Nah, dan kita tahu daripada pengantar Mazmur 51 atau di dalam Alkitab Bahasa Indonesia, pengantarnya sudah dihitung sebagai ayat 1 dan 2 ya. Nah, saya menggunakan referensi bahasa Inggris di sini ya. Kalau Bapak Ibu nanti ngikutnya, mungkin harus tambah 2 lagi ayat ya. Nah, misalnya kalau saya sebut ayat, nanti saya akan sebut ayat 1 dan 2. Mungkin untuk Bapak Ibu yang ikut dari versi Indonesia itu harus lihat ayat 3 dan 4 ditambah 2 ya. Nah, daripada Mazmur 51 kata pengantarnya atau di versi bahasa Indonesia ada tertulis begini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah dia menghampiri Batsheba. Bapak Ibu, ini cukup menarik karena seluruh daripada Mazmur 51 tidak menyebut, ayat-ayat lain itu tidak menyebut nama pribadi lain kecuali Daud dengan Tuhan saja. Tidak ada menyebut tentang pribadi Nathan, Batsheba, Uria. Ini semua eh, aktor-aktor yang menjadi sebagian dari kisah ini. Tetapi di dalam Mazmur 51 tidak mencatatkan nama-nama ini. Hanya membicarakan tentang Daud dan Tuhan. Nah, saya memberikan sedikit konteks ya kepada Mazmur 51 walaupun saya belum membukanya. Mungkin Anda juga sudah tahu ya Mazmur 51 karena itu sudah sering dibahas, sering disebut ya. Nah, hari ini saya ingin memberikan sedikit pandangan insight tentang Mazmur 51 ya. Mazmur 51 ini ditulis, diciptakan oleh Daud setelah dia dihadapi oleh Nabi Nathan. Karena perbuatan Daud yang melakukan perjinahan dengan istri Uria. Uria itu bukan orang Israel, tetapi dia merupakan seorang yang sangat taat kepada bangsa Israel. Dia seorang Het, tetapi dia menjadi prajurit Israel, dia pergi berperang. Seharusnya sebagai raja, Daudlah panglima yang harus juga mengetuai atau memimpin tentara Israel, tapi Daud tidak ikut pada waktu itu. Daud satu-satunya orang yang tidak ikut. Lalu dia tinggal di istana dan kemudian dia melihat Bathsheba. Dia tahu, dia pasti tahu itu istri kepada Uria. Lalu dia menghampiri Bathsheba, kemudian menjalinkan hubungan perzinahan dengan Bathsheba. Dan kemudiannya daripada hubungan itu yang berlangsung untuk waktu yang cukup lama, Bathsheba itu hamil dan Daud telah membuat rekayasa untuk menutupi dosanya, saudara. Lalu untuk menutupi dosanya, dia memanggil pulang si Uria. Tapi karena Uria itu terlalu mulia, dia tidak mau untuk mendekat istrinya. Lalu Uria itu harus dibunuh supaya perbuatan Daud tidak akan ketahuan, terlalu ketahuan tidak jelas. Karena setelah Uria dibunuh, Daud telah mengambil Bathsheba sebagai istrinya. Jadi setelah beberapa lama lahirlah anak pertama daripada si Bathsheba itu, tetapi anak itu meninggal. Kemudian lahir lagi anak yang kedua, saudara. Nah, saudara, waktu Nathan datang kepada Daud, itu sudah sekian lama setelah perbuatan tersebut, saudara, karena
itu sudah ada Uria sudah meninggal, sudah dibunuh, dan kemudian anak pertama yang lahir daripada hubungan gelap itu sudah mati, kemudian lahirlah anak yang kedua. Jadi ini sudah merupakan waktu yang cukup lama sudah jalan, baru Nathan datang menghadapi Daud. Bapak Ibu, waktu Nathan datang menghadapi Daud, Nathan datang seorang diri. Dan saya bisa membayangkan Nathan itu pasti merasa cukup cemas untuk nyawanya sendiri. Karena Raja Daud pernah membunuh Uria untuk menutupi dosanya itu, saudara. Kalau ini sekarang dia dikonfrontasi oleh seorang nabi yang mau membongkar dosanya, pasti juga ada ketakutan. Apakah dia juga akan menerima nasib yang sama ya? Nah, ya, yang cukup luar biasa itu setelah 2 tahun atau beberapa tahun menutupi dosanya, menutupi perbuatannya, menutupi dosanya dengan dosa demi dosa ya. Itu ada lapisan dosa ditambah dengan lapisan dosa untuk menutup dosa pertama itu. Tiba-tiba mata Daud terbuka, hatinya terbuka, dan dia mengaku perbuatannya. Lalu membuat satu lagu, saudara. Bayangkan di Israel, saudara, kalau mereka menyanyikan Mazmur 51, mereka tahu lagu ini tentang peristiwa apa. Ya, jadi karena itulah judul yang saya masukkan di slide yang tadinya itu adalah apabila dosa menjadi lagu dan bukan menjadi alasan. Karena di dalam Mazmur 51 ini kita akan menemukan satu sisi dari Daud yang berbeda sekali, yang sangat berbalik daripada perbuatannya. Memang Daud kalau melakukan dosa itu dosa yang dahsyat sekali, saudara. Seperti juga Raja Israel sebelum Daud, Saul. Saul juga melakukan dosa. Jadi dua-dua raja ini tidak sempurna. Tidak satu pun daripada kita yang sempurna. Tetapi saudara, beda antara mereka adalah apabila salah satu dari mereka melakukan dosa, dia tidak tahu bagaimana untuk bertobat, dia tidak tahu bagaimana untuk berbalik, bagaimana untuk ditatak ulang oleh Roh Kudus, ketimbang satu lagi yang dia tahu bagaimana untuk bertobat. Ada orang, saudara, kalau mereka sudah melakukan kesalahan atau mereka sudah berdosa, kurang lebih cara mereka minta maaf itu begini. Sekiranya aku bersalah, sekiranya aku bersalah, ampunilah aku. Kepada yang merasa tersakiti, ampunilah aku. Pertobatan ini adalah pertobatan yang sangat penuh dengan syarat. Tapi pertobatan Daud tidak ada syarat-syarat seperti itu. Nanti Anda akan membacakan di Mazmur 51, Daud tidak memberikan pertobatan yang bersyarat. Pertobatan Daud itu tanpa syarat, buka-bukaan, habis-habisan. Ada orang, saudara, kalau mereka sudah berdosa, mereka akan mencari alasan untuk dosa mereka dengan menuding atau menunjuk kepada orang lain. Aku jadi begini karena bisa aja ya, bisa aja. Karena pasanganku, karena majikanku, karena si Polan ini, si Polan itu, karena situasi kehidupan. Buat Daud, tidak ada seperti itu. Apabila dia dihadapi dengan pernyataan kebenaran ini daripada Nathan, dia langsung mengaku, saudara. Karena itu, di dalam Mazmur 51, tidak ada menyebut orang lain. Tidak ada menyebut Bathsheba, tidak ada menyebut tentang Uria, tidak ada menyebut tentang Nathan, tidak ada menyebut tentang Salomo atau siapa aja yang lain itu, saudara. Hanya menyebut tentang dirinya. Kalaupun dia ada menyebut tentang ibunya, tetapi itu hanya secara fakta sepintas mengatakan bahwa ibunya melahirkan dia dalam dosa, bukan
karena ibunya dia berdosa, saudara. Mazmur 51 bukanlah mazmur yang ditulis setelah seseorang itu selesai pulang dari retret rohani. Mazmur 51 itu ditulis oleh seseorang yang menjadi pelaku pelanggaran moral yang sangat busuk baunya. Terjadi karena ada seorang raja yang malas memanfaatkan kuasa, tidur dengan istri orang lain, kemudian menyusun rencana pembunuhan dengan surat resmi kerajaan. Dalam Mazmur 51, Anda tidak akan menemukan pembelaan diri. Dalam Mazmur 51, Anda akan menemukan Mazmur 51 ya, ayat 1 dan 2, atau di versi bahasa Indonesia, Mazmur 51 ayat 3 dan 4. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara, kalau Anda mau mengenal tentang konteks Mazmur 51, nanti ada PR buat Anda bacalah 2 Samuel 11-12. Latar belakang film ini ada melibatkan Daud, Bathsheba, Uria. Tetapi Anda tidak akan melihat nama-nama orang ini di dalam Mazmur ini. Karena buat Daud, hanya dia saja yang bersalah, saudara. Dia saja yang bersalah, saudara. Dan dia menganggap ini adalah dosanya pribadi. Bapak Ibu, saya kasih sedikit cerita ya. Cerita ini ada sedikit keterkaitan dengan Mazmur ini, tetapi ada juga bagian cerita ini yang tidak ada keterkaitan dengan Mazmur ini, saudara. Di mana tidak terkait ya? Karena dalam Mazmur ini orang sudah tahu konteksnya, orang sudah tahu karena dari pengantarnya saja sudah menjelaskan Mazmur ini adalah diciptakan oleh seorang yang mengaku dosanya. Jadi waktu setiap kali Mazmur ini dinyanyikan di Israel, perbuatan Daud akan muncul di pikiran rakyatnya, akan muncul untuk generasi-generasi yang berikutnya. Daud ingin sekali, saudara, untuk menyatakan sesuatu kepada seluruh generasi yang berikutnya tentang perbuatan yang dia lakukan ini. Jadi dia tidak menyembunyikan, saudara. Nah, dia tidak menyembunyikan, tapi dia tidak membela dirinya. Nah, cerita ini berhubungan dengan seorang bapak yang beberapa waktu yang lalu dia menghubungi saya. Dan awalnya dia minta untuk saya melayani dia karena dia mengalami masalah dan saya tahu dia mengalami masalah dalam bisnisnya, dalam usahanya dan dia juga mengalami masalah dalam masalah hukum yang berlanjutan dari bisnisnya. Jadi setelah saya melayani dia, saya tahu dalam hati orang ini ada sesuatu yang lain yang dia tidak ungkapkan. Nah, saya tahu persis apa yang dia tidak ungkapkan, tapi saya diam saja karena kalau dia tidak ungkapkan, nggak usah saya juga yang menyinggung hal itu ya. Tetapi beberapa minggu setelah itu dia telepon saya lagi dalam kondisi yang sangat cemas. Dan kali ini dia mengaku tentang apa yang dia simpan di hatinya. Yaitu selama dia mengalami masalah bisnis itu, dia juga telah menjalinkan hubungan perselingkuhan dengan beberapa wanita. Berseri lah wanita demi wanita yang ya di luar pernikahan ya. Hubungan luar nikah dengan beberapa wanita. Nah, saya tahu kenapa dia ngaku ke saya, karena dia merasa sehingga kalau dia tidak mengaku ke saya, mungkin ya dia tidak akan mendapat kelegaan dari Tuhan. Dia merasa mungkin bahwa masalah yang dia hadapi itu terjadi karena hukuman Tuhan terhadap dosa-dosanya itu. Nah, tapi lebih daripada itu,
Dia juga sehari sebelum dia menghubungi saya untuk kali kedua, dia juga telah eh, apa ya, mengaku perbuatannya kepada istrinya. Dan ternyata istrinya cukup parah dengan dia, lalu mengusir dia keluar dari rumah. Sekarang kondisinya jadi lebih parah karena itu. Lalu saking desperate, dia hubungi saya lagi. Dia minta untuk saya menjembatani antara dia sama istrinya. Nah, saya bahas sedikit ya. Orang ini sepertinya sedang mau menimpakan masalahnya kepada orang lain, menimpakan kepada hamba Tuhan, menimpakan kepada istrinya. Perlukah dia untuk mengaku kepada istrinya? Itu kelihatan sebagai satu perbuatan yang boleh dianggap penuh dengan pertobatan. Tapi coba kita pikirkan, karena dia tidak tahan untuk menanggung beban ini sendiri, lalu sekarang dia bagikan beban itu kepada istrinya. Ini bukan perbuatan orang yang bertobat. Ini perbuatan orang yang mau melepaskan bebannya yang secepat mungkin. Seorang yang sedang mementingkan kepentingan diri sendiri. Karena itu saudara kita lihat dalam Mazmur 51, Daud tidak membicarakan orang lain. Dia hanya membicarakan dirinya. Dia tidak mengatakan, oh ini karena Bathsheba, Bathsheba lah yang menyebabkan aku jadi seperti ini. Karena Bathsheba tidak diperhatikan oleh suaminya, karena masalah perang, lalu aku jadi begini. Karena aku sudah capek berperang, waktu dulu aku harus berperang melawan dengan Goliat. Kemudian setelah itu aku harus berperang melawan Saul. Kemudian aku harus berperang melawan musuh-musuh Israel. Aku sudah capek berperang. Sekarang kalau ini aku lakukan ini adalah satu dosa kecil kalau dibandingkan dengan segala jasa-jasa aku. Bukan itu yang menjadi isi Mazmur 51. Dalam Mazmur 51 kita akan menemukan seorang yang mengaku dosanya, yang sedang mencari kondisi dia dibersihkan, ditata ulang oleh Roh Kudus. Dan setelah itu dia mau untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan saja, saudara. Dia tidak mau hidup di dalam kegelapan atau samar-samar. Sudah tiga gerakan besar di Mazmur 51, saudara. Sebelum saya bahas lebih jelas lagi, lebih dalam lagi, ada sedikit penasaran saya ya. Kok Daud bisa jatuh begini ya? Kok Daud bisa jatuh begini? Bukankah Daud sudah mengenal Tuhan, sudah mengalami kemenangan-kemenangan dari Tuhan? Bukankah Daud itu seharusnya lebih tahu tentang Tuhan, saudara ya? Mari saya ceritakan tentang bagaimana orang yang sudah berjalan sekian lama dengan Tuhan itu bisa juga jadi seperti Daud. Dan saya juga ada sedikit lagi penasaran ya, kenapa hati nurani Daud itu tidak peka pada waktu dia lihat Bathsheba pada waktu pertama dia jatuh dengan Bathsheba. Kenapa dia tidak berhenti di situ? Kenapa dia berulang-ulang melakukan hal itu? Kemudian setelah Bathsheba itu hamil, kenapa dia tidak hanya berhenti di situ, tapi dia melakukan dosa lagi? Kenapa dia melakukan pembunuhan? Setelah dia melakukan pembunuhan, kenapa dia nggak bertobat? Kenapa dia tidak bikin Mazmur 51 waktu itu? Kenapa sudah lahir anak pertama juga sudah mati? Kenapa dia tidak merasa terpukul pada waktu itu? Kenapa setelah itu saudara dia lahirlah anak yang kedua itu dari Bathsheba bernama Salomo. Kenapa pada waktu itu dia tidak sadar ada kebaikan Tuhan? Bertahun-tahun waktu sudah lewat dan dia masih tidak bertobat. Dia hanya bertobat setelah 2-3 tahun sewaktu dia berhadapan dengan Nathan. Kok dalam waktu itu tiba-tiba matanya terbuka? Saya merasakan itu yang terjadi kepada Daud bisa terjadi kepada kita semua. Bapak Ibu, saya mau tanya ya, Anda respon di chat ya.
Sorry, Anda respon di chat. Saya belum bisa lihat chatnya ya, coba ya. Apa itu lereng licin? Apa itu lereng licin? Coba ya, saya mau lihat di chat. Apa itu lereng licin ya? Maaf Pak Nares, chatnya lagi Ya. sedang di ini. Oh, nggak bisa. Oke, Iya, jadi thank you. buka aja, unmute dan langsung jawab aja ke saya. Apa itu, saudara ya? Lereng licin. Unmute, jawab aja. Nggak ada yang mau kasih pandangan. Oh, ini nggak ada jawaban yang betul dan salah. Ini cuma minta pandangan saja. Apa itu lereng licin? Is it going downhill, Pastor Nares? Itu suara sensi ya? Ya, Pastor. Oh iya, bagus. Kejatuhan Pastor Kata Nares, apanya? kejatuhan dia dari puncak dari Oke, ketinggiannya oke. Ya, dalam ini dosa. jangan bicara sesuatu yang berhubungan dengan visual yang Anda lihat ya. Bicara tentang lereng licin ya. Nah, kebanyakan orang yang main di lereng, apakah dia mau jatuh? Saya rasa enggak. Mereka bermain di lereng dan selagi mereka tidak jatuh, mereka merasa diri mereka itu kuat. Dan mereka sangat sangat merasa seru ya karena mereka bisa main di lereng dan tidak jatuh. Karena mereka begitu mampu ya untuk menahan diri mereka dari jatuh, mereka bisa main terus di lereng. Tapi sekali mereka main di lereng yang licin dan mereka sedikit terpeleset, sedikit saja terpeleset, mereka sebenarnya tidak bisa menahan diri mereka lagi, lalu akan berguling-guling sampai ke bawah karena dibawa oleh momentum lereng ke satu, kedua, dan mereka tidak bisa tahan lagi karena bukan saja lereng itu ada momentum yang membawa mereka ke bawah, tapi mereka akan turun terus karena lereng itu licin, lalu mereka tidak bisa pakai sesuatu bagian tubuh mereka untuk menahan diri mereka daripada turun, saudara. Itu lereng licin. Di mana tadinya kita itu begitu hebat main di lereng, tapi tidak pernah jatuh. Tapi tiba-tiba sekarang, karena sudah terpeleset sedikit, cuma sedikit saja, tiba-tiba momentum dari lereng tersebut, dan kedua, karena lereng itu licin, kita sudah nggak bisa memakai lagi kekuatan diri kita untuk menahan diri kita dari jatuh terus. Itu lereng licin. Jadi, salah satu tujuan Daud menulis Mazmur 51 ini, saya pasti, adalah supaya mengajak kita jangan main di lereng licin. Jangan berdiri di lereng saja, jauhkan diri kamu dari lereng, karena sedikit saja kamu terpeleset, efeknya begitu besar, kamu tidak bisa menahan diri kamu. Pak Yongki, boleh saya cerita sedikit? Boleh, Pak Yongki, saya cerita sedikit. Boleh Pak. Pak, ini cerita ini sangat pribadi buat saya dan sangat-sangat memberi kesan kepada saya, sekalipun sudah hampir 30 tahun kejadian ini. Saya lahir baru waktu umur saya 15 tahun.
Gembala sidang saya waktu itu umurnya cuma 30 tahun, 15 tahun lebih tua dari saya. Tapi itu hamba Tuhan yang sangat luar biasa dalam karunia-karunia roh. Sampai hari ini, saya udah lihat banyak hamba Tuhan, dari barat, dari mana aja lah, dari timur, segala tempat ya. Nggak ada satupun yang sehebat orang ini. Luar biasa sekali urapannya, luar biasa sekali kepekaannya. Saya belajar tentang mengalir dalam Roh Kudus itu dari dia. Tapi ada satu hal yang terjadi dalam hidupnya yang saya tidak bisa mengerti kenapa dia lakukan itu. Jadi umur saya waktu itu umur 21 ya, 6 tahun saat saya lahir baru. Pendeta saya sudah berusia 36 tahun. Dia udah punya 2 anak. Satu hari dia mendatangi satu keluarga dalam jemaat kami dan mengatakan kepada keluarga tersebut bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Nah, kalau pendeta saya mengatakan Tuhan berbicara kepada dia karena sudah terbukti berulang kali begitu luar biasa urapan yang ada pada dirinya, orang akan menganggap ini dari Tuhan. Lalu dia datangi ke keluarga ini mengatakan Tuhan berbicara kepada dia bahwa anak dari keluarga ini, anak perempuan dari keluarga ini berusia 12 tahun, Tuhan minta supaya diserahkan ke dia menjadi anak angkatnya dia. Saya sangat tidak mengerti perbuatan itu, tapi ya waktu itu saya juga masih dalam umur 6 tahun lahir baru, umur 21, saya sangat mengagumi pendeta saya. Dia lebih dari pendeta, gembala sidang, dia bapak rohani, mentor, segalanya lah ya. Wah, saya juga merasa ini mungkin ada tujuan dari Tuhan. Saya tidak mengerti karena satu ya, pendeta saya orang Chinese, keluarga ini orang India. Kenapa kamu mau ambil anak orang India jadi anak angkatmu? Kamu juga sudah punya 2 anak, satu cowok, satu cewek, udah komplit. Kenapa kamu mesti ambil anak dari satu keluarga dan keluarga itu juga keluarga yang cukup mapan, bukan keluarga itu kesulitan untuk membesarkan anak mereka. Tapi menurut kamu itu Tuhan yang suruh. Dan tidak ditentang oleh keluarga itu, malah keluarga itu merasa, wah ini penghargaan besar loh ya. Kalau anak kami mau diserahkan kepada gembala sidang kami, lalu dia akan adopsi anak ini menjadi anaknya sendiri, namanya diganti pakai nama pendeta itu, nama fam pendeta itu. Jadi bayangkan ya, wajahnya seperti orang India, tapi namanya agak Chinese ya. Jadi banyak perubahan yang dilakukan karena suara Tuhan itu. Nah, sekarang pandangan saya adalah tindakan mengatakan ini suara Tuhan, mengambil anak ini sebagai anak angkat, itu adalah bermain di lereng. Cukup saja kau menjadi gembala kepada keluarga ini, cukup saja kau menjadi gembala sidang kepada anak ini, tidak usah menjadi ayah atau bapak angkat kepada anak ini. Nggak usah, nggak usah. Lalu di dalam gereja itu saya lihat ada sering kali orang suka bilang ya ini anak rohani saya atau apa, nggak usah lah, nggak usah. Ini konsep-konsep seperti ini tidak ada dalam Alkitab. Hati-hati. Apalagi kalau yang Anda bilang itu anak rohanimu itu adalah beda jenis ya. Kalau Anda laki-laki itu cewek. Singkat cerita, 6 tahun kemudian terbongkar satu skandal besar dalam gereja di mana cewek itu menyatakan bahwa dirinya diperkosa seringkali oleh gembala kami. Dan akhirnya dia juga ngaku. Tapi Pak Yongki, waktu saya bertemu dengan beliau dan saya bertanya ke beliau, bagaimana bisa terjadi begini? Waktu kejadian ini terbongkar, pendeta saya sudah berusia 42 tahun ya. Dan anak ini berusia sekitar 18 tahun. Pendeta yang sudah berusia 42 tahun, yang sudah at least selama 20 tahun jadi hamba Tuhan, sudah punya 2 anak yang sudah remaja,
dan sangat dihormati di seluruh dunia. Pak Yongki tahu apa yang dikasih tahu ke saya? Dia bilang, saya itu naif, Pak. Saya digoda oleh wanita berusia 18 tahun itu. Masa kamu yang digoda oleh dia? Dia cuma berusia 18 tahun. Kamu 42 tahun. Bagaimana kamu bisa digoda oleh dia? Kamu yang seharusnya tahu lebih lebih tahu bagaimana menghindari hal ini karena orang sudah main di lereng dia tidak sadar. Lereng itu sedikit saja kau terpeleset, lereng itu ada momentum membawa kamu jatuh. Kemudian kalau lereng itu licin dalam diri kamu, apa yang tadi ada kekuatan dalam diri kamu sekarang kekuatan itu tidak cukup untuk menahan kamu dari jatuh terus. Sebelum jatuh, kompas moral itu akan jadi redup. Oh, Tuhan mengerti kebutuhan saya. Saat berdosa, kompas moral itu dibengkokkan untuk melayani dosa. Oh, aduh, aku merasa urapanku tetap tetap berkembang walaupun aku sedang hidup di dalam dosa seperti ini. Setelah dosa, kompas ini mendadak tajam, diarahkan ke orang lain. Aku jadi seperti ini karena dia. Belajarlah dari seorang bernama Yusuf dalam perjanjian lama, saudara. Maaf ya, Pak Yongki, kalau cerita saya tadi agak terlalu, apa istilahnya ya, terlalu banyak detail. Tapi saya mau menyatakan hal ini karena dunia nyata itu seperti itu, Bapak Ibu. Jangan pernah kita merasakan diri kita itu sudah hebat, sudah bertahun-tahun, sudah hidupnya lurus, sudah benar, bahwa kita itu sekarang eh, apa ya kebal, kita boleh main di lereng dan itu seru-seru, itu exciting. Cara supaya tidak akan jatuh lewat lereng apapun, lereng kering atau lereng licin adalah jangan dekat kepada lereng itu. Jauhkan diri kamu dari lereng itu. Kalau itu adalah zaman perang dan Daud tahu itu waktunya perang, musim untuk berperang, ayo kamu pergilah berperang. Sayang sekali saudara, hamba Tuhan ini dari kejadian ini terbongkar sekitar 30 tahun lalu sampai sekarang dia masih dalam pelayanan, tapi tambah aneh dia, tambah aneh. Sehingga dulu saya mengaku dia adalah bapak rohani saya. Sekarang saya tidak ada mau punya hubungan dengan dia. Orang yang membuka pintu untuk saya pelayanan di seluruh dunia adalah beliau. Saya sangat mengenang jasa beliau, tapi saya tidak mau sedikit pun punya hubungan apapun dengan orang ini. Karena makin hari dia jadi makin parah. Sekarang tadi masih utuh keluarganya, sekarang sudah cerai. Dan anak-anaknya juga tidak mau punya hubungan dengan dia. Anak-anak kandung sendiri, saudaranya. Sehingga dia harus rubah nama. Tapi cerita ini, kalau kita yang jadi orang dalam, kita tahulah cerita ini, saudara. Sayang sekali, saudara. Sayang sekali. Mari kita belajar dari Yusuf, Bapak Ibu Yusuf. Tolong Bapak Ibu catat ya. Nanti di sudah selesai ibadah ini Anda bacakan dari Mazmur 30. Bukan Mazmur ya, maaf, Kejadian 39. Sekitar ayat 5, 6, 7. Yusuf adalah seorang anak yang punya mimpi, tetapi apa yang terjadi bukan jadi anak, tapi bahkan jadi budak. Dijual jadi budak, dipisahkan dari papanya, mamanya udah meninggal, jadi dia bisa dibilang waktu dia dijual ke Mesir jadi yatim piatu, dia berhak saja marah dengan Tuhan, saudara. Dia berhak saja marah dengan Tuhan.
Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan tidak pernah bicara kepada dia bahwa ini adalah satu musim yang harus dia lewati? Tapi saudara akan membacakan di Kejadian 39 waktu dia berada di Mesir dan istri tuannya, Ibu Potifar, membujuk dia dan membujuk dia. Dia bukannya bermain di lereng. Dia sedang ditempatkan di lereng. Itu lain, sedikit beda dengan mencari lereng atau mau mendekat ke lereng, tapi dia ada di lereng. Dan Ibu Potifar membujuk dia, jangan lupa ya, itu adalah istri kepada tuannya, itu juga merangkap majikannya sendiri. Dia bisa saja untuk melakukan pembengkokan, pembenaran diri. Oh, ini nggak apa-apa, nanti kan ada nanti kan Tuhan akan mengerti lah, Tuhan akan memahami lah. Tapi waktu Ibu Potifar membujuk dia di tempat tidur, di kamar tidurnya, dan di mana Pak Potifar tentunya tidak ada di rumah. Kalau terjadi dosa hari itu, mungkin saja itu bisa disembunyikan dari Pak Potifar. Bisa saja. Tapi saudara mendengarkan alasan si Yusuf tidak mau untuk tidur dengan atau meniduri istri Potifar itu. Beda sekali saudara ya, karena ini merupakan penghindaran, bukan pertobatan. Penghindaran lebih baik dari pertobatan. Yang mengatakan begini, suamimu memberikan aku seluruh kepercayaan. Suamimu memberikan aku kuasa di rumah ini. Selain dari suamimu, akulah yang berkuasa di rumah ini. Semua diserahkan kepada aku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Lalu di sini saudara bisa lihat Yusuf sangat mengaku, menyadari, sangat menyebut, sangat menghargai, sadar tentang perlunya untuk dia menjaga integritas. Tapi ternyata Yusuf yang sudah melewati kepahitan hidup juga sadar lebih dari integritas harus ada kekudusan. Karena menurut kata-kata Yusuf, di ruang tidur itu ada pribadi yang ketiga yang tidak terlihat. Kalau sekarang aku melakukan hal ini, aku berdosa kepada Tuhan. Tiba-tiba Yusuf membawakan Tuhan ke dalam kamar itu. Dan setelah itu, Yusuf melarikan diri dari kamar itu. Bapak Ibu ya, coba lihat tangan saya ya. Anggap saja tangan saya adalah tangan Ibu Potifar ya. Anda kan orang New York, pasti sudah pernah nonton CSI New York, bukan? Kan pernah nonton CSI New York? Oh, ada orang rohani banget ya, nggak pernah nonton televisi ya. Atau karena CSI New York itu cerita lama ya. Kalian ini semua Gen Z, Gen Alpha, nggak pernah nonton CSI New York ya. Oke, nggak apa-apa lah. CSI itu cerita di film seri di dalam televisi yang berbicara tentang investigasi forensik ya. Nah, sekarang saya ajak Anda untuk menjadi CSI bersama saya. Ini CSI Mesir, Bapak Ibu. Lalu, orang yang mengaku dirinya korban pelecehan, Ibu Potifar, dia sedang membawa jubah orang yang dianggap pelakunya. Bayangkan, saudara, dia membawa jubah itu pergi ke suaminya, mengatakan, orang Ibrani itu yang kau jadikan sebagai orang yang besar di rumah ini, dia ingin memperkosa saya. Dia ingin memperkosa saya, tapi jubahnya di tangan aku loh ya. Bukan pakaianku yang robek, tapi pakaian dia yang robek di tanganku loh ya. Nah, ini CSI Mesir, Bapak Ibu. Sebelum ada CSI New York, ada CSI Mesir, saudara.
Dan kalau saya jadi Pak Potifar yang kerja dengan pemerintahan yang cukup pinter, dia pasti sudah tahu yang berlaku itu apa. Dia nggak usah panggil polisi CSI forensik untuk menginvestigasi. Kasihan Pak Potifar itu sudah tahu bahwa pelaku kepada hal ini bukan Yusuf tetapi istrinya. Kalau benar si Yusuf ini melecehkan istrinya, memperkosa istrinya, hukum Mesir yang harus berlaku itu Yusuf harus mati, dijatuhkan hukuman mati. Kenapa Yusuf nggak mati? Karena Pak Potifar tahu. Tapi dia nggak bisa membiarkan Yusuf berada terus di rumahnya. Karena lebih aman Yusuf masuk penjara ada di rumahnya. Karena di rumahnya itu ada macan, istrinya. Dengan cara demikian, Tuhan telah menjauhkan Yusuf dari lereng yang licin. Lalu ada satu jemaat saya bertanya ke saya, waktu saya pernah menyampaikan khotbah tentang Yusuf, Pak, menurut Bapak itu cara berdoa itu bagaimana ya kalau menghadapi roh ibu Potifar? Saya bilang itu bukan roh, itu manusia dong. Gak bisa, gak bisa diusir, gak bisa ditengking. Itu mau doa bagaimana? Jangan doa, jangan berdoa. Lari kabur kamu. Karena itu yang dilakukan Yusuf. Jangan di situ kamu mau berdoa bahasa roka, kamu mau loncat-loncat, angkat tangan tinggi-tinggi, mau teriak-teriak. Karena itu lereng licin. Karena kalau Anda tidak melakukan seperti Yusuf, Anda akan bikin lagu Mazmur 51-mu sendiri. Engkau akan menulis seperti di ayat 3 dan 4 atau ayat 5 dan 6 ya, tergantung versi apa ya. Sebab aku sendiri, itu yang saya katakan kepada Bapak yang tadinya pergi mengaku kepada istrinya. Saya bilang, ngapain kamu ngaku ke istrimu? Itu terlalu gampang karena engkau mengaku kepada istrimu bukan karena engkau merasa bersalah, tetapi karena engkau mau berbagi bebanmu kepada orang lain. Karena lebih gampang engkau mengaku kepada seorang lain supaya dia juga bisa menanggung rasa sakit kamu daripada kamu bergumul dengan Tuhan karena kamu tahu kalau kamu bergumul dengan Tuhan itu berhari-hari lamanya, berbulan-bulan lamanya, bertahun-tahun lamanya, baru hati nuranimu akan bersih. Kalau tidak jadi seperti Yusuf, siap-siap saja mengalami apa yang berlaku kepada Daud. Kalau engkau tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, nanti lakukan apa yang berlaku kepada Saul, dan Anda tahu Saul kesudahannya seperti apa. Mazmur 51 ayat 3-4. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. It's just me. Hanya aku dong. Hanya aku saja yang bersalah. Cara mengatasi lereng yang licin, kalau engkau tidak menghindari itu, tapi sudah terjebak, ini caranya. Bukan kalau aku salah, bukan kepada siapapun yang merasa tersakiti, tapi ini caranya. I alone am responsible for my sin and my transgression. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku ini Tuhan. Bukan satu kali ya. Aku bergumul terus dengan dosaku ini. Nggak, saya curiga dengan orang yang mengatakan tadi malam saya sudah mengaku ke Tuhan. Saya minta supaya darahnya menutup dosaku. Serasa itu secara posisi dengan Tuhan engkau sudah diampuni, sudah dimaafkan. Tapi hatimu tidak segampang itu bisa dibersihkan.
Karena ini bukan hanya soal mau diampuni, tapi soal mau dibersihkan. Ini bagian yang terakhir ya. Nah, dosa itu, saudara, sebelum Daud jatuh dalam dosa, dia memang sudah berdosa. Karena dia mengatakan, waktu aku lahir saja aku sudah ada dosa itu. Waktu dia melakukan dosa itu manifestasi sifat yang sudah ada dalam dirinya. Karena dosa itu bukan sekadar perbuatan, dosa itu adalah sifat, dan sifat itu ada pada setiap manusia. Karena itu, manusia itu membutuhkan juru selamat. Mari kita berdoa hari ini. Tuhan, kami bisa merasakan pergumulan, perasaan, pengunggahan emosi yang berlaku dalam hati Daud. Alangkah baiknya kalau sebelum kita bertobat, kita sudah penuh dengan hikmat. Karena hikmat itu adalah makanan sehat buat jiwa yang mau sehat dan mau lewat. Bukan saja lewat, tetapi mau menghindari perbuatan dosa. Tapi kami tahu kadang-kadang tanpa kami merencanakan akan juga terjebak, terpeleset. Pada waktu itu kami tidak mau melakukan pembelaan diri. Kami tidak mau terus menuding sana dan sini. Karena apabila yang berdosa itu kami, pasti akan ada belas kasihan. Tapi apabila yang berdosa itu orang lain, di situ muncullah rasa kebenaran, rasa ingin mau menghakimi orang lain. Tapi Daud di dalam Mazmur 51 kami belajar dari situ Roh Kudus bahwa sebelum Daud berdosa, dia lahir pun sudah dalam kondisi sudah punya sifat seperti itu. Seharusnya dia tahu dalam diri ini ada sesuatu yang akan membuatkan dia akan mau saja main di lereng. Kemudian mau saja sedikit-sedikit mencoba-coba lereng itu bagaimana, licin nggak? Lereng itu bagaimana kalau kita jatuh sedikit, bisa nggak kita naik lagi? Ada saja di dalam hati kami yang merasa nanti kalau sudah terluncur di bawah lereng itu bisa kami tahan, bisa kami naik lagi karena kami kan hebat. Tapi Daud mengingatkan kami semua Tuhan bahwa ada natur dosa yang menguasai setiap kami. Biarpun ada natur dosa yang menguasai setiap kami, tapi dosa itu telah disalibkan. Juru selamat itu telah mati di kayu salib mentuntaskan untuk mau menyelesaikan masalah dosa ini. Lalu pada malam hari ini, buat sebagian dari kita yang mungkin sudah terjebak ke dalam lereng licin itu, jalan keluarnya Mazmur 51. Untuk kami yang kan sekarang ini merasa atau memang kenyataannya tidak berada di lereng licin itu, di bagian lembah lereng licin itu. Ajarlah kami Tuhan, bagaimana untuk menjauhkan diri dari lereng licin itu. Ini yang kami dapat Tuhan daripada merenungkan Mazmur ini. Bahwa kami semua membutuhkan juru selamat. Hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Hamba berdoa untuk setiap di sini yang mungkin sedang bergumul, Engkau melepaskan mereka. Buat diri kami yang tidak bergumul, bukakan mata kami, rendahkan hati kami, supaya kami tidak merasa diri kami ini kebal. Ajar kami lewat firman ini dalam nama Yesus.
Kami sudah berdoa. Amin.